Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita akan ambil insyaallah ta'ala satu faedah. Kita akan ambil insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini satu faedah yang mulia insyaallah ta'ala, barometer segala sesuatu. Apa barometer, tolak ukur dari segala sesuatu? Ini yang akan kita ambil insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini. Tentu dengan kita tahu tolak ukur dan barometer ini, kita bisa menimbang sekarang. Kita bisa menakar apakah yang sudah kita perbuat tepat atau tidak, bernilai atau tidak. Ini yang akan kita ambil faedahnya insyaallah ta'ala. Dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ardhah, sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Poleng, kenapa dinamakan dia Salman Al-Farisi? Mungkin kini dinamakan dia dari Al-Farisi karena memang dari Persia. Ya, karena dari apa? Dari Persia. Baik. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardhahu, beliau berkata, as-salatu mikyalun. Salat itu adalah sebagai timbangan, sebagai takaran, sebagai barometer kita. Dia jadi takaran kita salat itu. Faman awfa ufiya lahu. Barang siapa yang menyempurnakan salatnya, maka Allah sempurnakan juga pahala dan amal ibadahnya yang lain. Wa man taffafa, dan barang siapa yang mengurangi salatnya, faqad alimtum ma qala Allahu fil mutaffifin. Kalian sudah tahu apa kata Allah tentang orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Wailul lil mutaffifin. Wail, lembah di dalam neraka yang berisikan darah dan nanah bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Wail.
Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya Zuhud. As-salatu mikyal. Salat itu adalah kail, takaran, timbangan. Kalau sempurna, ufiyalahu, Allah sempurnakan bagi kita juga. Dan tentu hal ini bersandar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah datang kepada sahabatnya ketika dia lapar bersama Abu Bakar, bersama Umar, yaitu Abu Samh. Dibawakan di dalam Syama'il al-Muhammadiyah. Di sana dibawakan, sesampai beliau di tempat sahabat ini, ternyata tidak ada pembantu beliau. Tidak ada pembantunya sahabat ini. Maka Nabi tawari dia, engkau mau pembantu? Mau ya Rasulullah. Kalau begitu tunggu. Nanti kalau tiba ada tawanan-tawanan, engkau pilih, kata Nabi SAW. Maka tibalah beberapa budak begitu, hamba sahaya. Begitu datang, Nabi SAW suruh pilih dia. Ayo silakan pilih, mana mau. Ada dua ini. Sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, engkau yang memilihkan aku, tidak usah aku. Maka Nabi SAW tunjuki dia, ini, pilih ini karena dia suka sholat. Karena dia apa? Suka sholat. Dan juga para ulama ussalaf, dan ini kita bawakan dalam buku kaidah-kaidah penting mengamalkan sunnah. Dahulu para ulama salaf itu, kalau ingin menimba ilmu dari seorang alim, dia periksa dulu sholat gurunya. Karena zaman dahulu yang menimba ilmu itu orang alim juga. Urusan sholat mereka paham. Nah, kalau sang guru ini bagus sholatnya, apa katanya kepadanya? Apa katanya? Oh, ini cocok untuk kita ambil ilmunya. Sebab kepada Allah saja dia baik, apalagi kepada kita. Tapi kalau ternyata sholatnya tidak beres, apa katanya? Terhadap Allah dia tidak baik, apalagi kepada kita, katanya. Kepada sang pencipta saja dia tidak baik, apalagi kepada kita, kawannya, sahabatnya, atau bahkan mungkin musuhnya. Maka sholat itu adalah barometer segala sesuatu. Belum kita lihat dalam hadis tentang hari kiamat nanti. Apa kata Nabi SAW? Awwalu ma yuhasabu bil 'abd yaumal qiyamati min 'amali shalah. Amalan pertama yang akan diambil atau yang akan ditimbang bagi seorang hamba hari kiamat itu adalah sholat. Jadi amalan pertama yang akan ditakar hari kiamat adalah apa? Sholat. Ya, fa in soluhat, kalau sholatnya baik, ya, soluha sa'iru amali, baik semua amalannya, diterima semua amalannya. Tetapi kalau sholatnya rusak, ya, faqad khaba wa khasira, rugi dan celaka dia. Rugi dan celaka. Jadi takaran pertama itulah urusan sholat. Setelah tauhidullah azza wa jalla. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, qala Malik, al-Imam Malik berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai' wafa wa tatfif. Segala sesuatu dikatakan wafa, sempurna, wa tatfif, dan kurang. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu wa ta'ala bil wail lil mutaffifin fil amwal, fama dhannu bil mutaffifina bis salah fi salah. Apabila Allah Azza wa Jalla mengancam wail bagi orang-orang yang mengurangi takaran penimbangan, apalagi yang berkaitan dengan
mengurangi urusan sholat. Ya, ya tunggu sebentar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kana yuqal fi kulli syai' wafa wa tadfif. Dan dikatakan terhadap segala sesuatu itu ada wafa, sempurna, wa tadfif, kurang. Ada yang lengkap, ada yang kurang. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu bil wail lil mutaffifina fil amwal. Apabila Allah Azza wa Jalla mengancam kecelakaan, lembah di dalam neraka berisikan darah dan nanah penduduk neraka bagi yang mengurangi dalam masalah harta, famadzannu bil mutaffifina bis shalah au fis shalah, apalagi orang yang mengurangi urusan salat. Apalagi yang mengurangi urusan apa? Urusan salat. Ya, ruku tidak sempurna, sujud tidak sempurna. Salatnya lari-lari wal iyadzu billah. Saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan. Ya, Haji Mardi dulu. Menghayal yang secara bisnis dan apa gitu kita. Iya. Nah, jadi kita tidak lanjut. Jadi kita ulang lagi Ustaz. Jadi supaya kita ingat dengan Allah. Jadi kita tidak ke apa-apa dia apa. La ilaha illallah. Tidak ke apa-apa dia apa-apa dia. Bagaimana enggak apa-apa? Bahaya. Ya. Tadi kita katakan bahwasanya kita mengulang-ulang di dalam sholat ini sudah bentuk waswas syaitan. Berarti setan sukses sudah menggoda kita. Ya, sukses syaitan menggoda, waliyadzubillah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami ingatkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung bisa di 0811 390110. Sekali lagi silahkan di 0811 390110. Ya, M Saprudin. Yang cukurannya ukuran tentara. Tidak boleh itu sap. Tampasan kenyaman itu.
Ajan apa azan? Azan, Ah, azan. ya. Tiba-tiba sakit diantem melenai. La ilaha illallah. Terus pas dengan azan tuh kanggo ke tengah jentinta ngono. Nggak boleh. Harus segera ke kamar kecil. Buang dia sampah itu. Jelas Safuddin? Jelas. Alhamdulillah. Ya. Lalu muslihin nih. Silakan lalu muslihin. Ini yang saya tanya tadi pertanyaannya mengurangi takaran harta itu maksudnya apa sih, Ustaz? Mengurangi misalkan bensin 1 liter dikurangi. Dikatakan 1 liter. Gula 1 kilo dikurangi. Nah, inilah dia mengurangi takaran. Allah taala ala wa alam. Yang asli yang palsu yang palsu dikatakan asli. Ini kualitas nomor 1 katanya, padahal nomor 2. Ya Allah taala ala. Ya Pak Guru. Berkenaan dengan mengurangi takaran tadi. Kalau kita salat karena kurang khusyuk itu apa termasuk Ya jelas mengurangi takaran itu. Tapi tentunya sholat khusyuk itu kan banyak sebab. Mana sebabnya? Ada kelalaian dari kita. Mana dia? Kita tahu diri kita diganggu. Terus ikut menghayal terus. Tidak dilawan. Ini tentunya kesalahan dari kita. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi. Kasih syar'i ini. Ini apa namanya tadi itu ketika baik sholat tak baik amalan, ketika jelek sholat tak jelek amalan. Yang mana nih apa takaran yang apa sholat yang kita baik? Ya sholatnya ikut Nabi. Oh gitu. Ya. Jadi Nabi SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bikin juga Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, Nabi mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, tentu kita tidak ada yang melihat Nabi SAW secara langsung. Tetapi apa dengan riwayat? Dengan riwayat-riwayat yang sahih yang dibawakan oleh para imam kita, dari sana kita mengetahui bagaimana hakikat dan kaifiat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ya, silakan ada lagi. Cudin. Berjamaah Ustaz. Belum habis kita baca Al-Fatihah, imamnya sudah duluan. Bagaimana yang seperti itu? Ikuti saja imam. Sedangkan Nanti ada, imam yang menanggung semuanya, Udin. Oke, Jelas, Udin? Alhamdulillah. Allah taala ala wa alam. Ya, Masalah timbangan nih Ustaz. ya Allah. Sering kita lihat kan saudagar gabah ini kalau dia nimbang itu dacinnya mau naik gitu ditahan dia. Aduh ya. Apakah itu boleh, itu apakah harus rata gitu? Ya nggak boleh yang seperti itu. Itulah dia maksud dari wailul lil mutaffifin asalnya. Mengurangi takaran dan timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Ya. Kalau nimbangin dirinya sempurna. Kalau nimbangin orang kurang. Ya, ini standar apa? Standar ganda ini. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madang Persemi bertanya, Ya, silakan dari Madang. bagaimana cara kita meninggalkan yang haram seperti Surya 12? Ah, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Ini ada pertanyaan ini ya. Oh, bagaimana cara kita untuk meninggalkan Surya 12 katanya? La ilaha illallah. Memang ini Surya 12 ini berat. Kenapa? Karena terlalu banyak racunnya. Terlalu banyak juga setannya. Ya. Kan sudah disebutkan oleh ahlinya bahwasanya di dalam merokok itu ada itu zat yang membuat orang apa? Ada candunya, kayak ada ganjanya gitu loh. Satu, yang kedua, setan manusia. Kawan. Ya. Apalagi yang kawannya yang loyar ya. Ayo ada terus keluar. Ayo ya, enggak rame kalau enggak ada lu katanya. Ya, dan yang lainnya.
Nah, maka harus punya tekad yang seperti ini. Ya, harus punya tekad. Karena yang namanya keburukan itu nggak bisa ditunda-tunda. Begitu tahu dia buruk, tinggalkan, selamat kita. Tapi kalau masih mengulur-ulur, ini yang berat memang. Karena setan tuh nggak mau melepaskan kita. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, Nas. Mana anunya, teleponnya kasih dia. Ya. Bismillah, terima kasih Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz niki tentang dua firman Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih. Satunya lagi fattaqullah mastata'tum. Baik. Satu sebenar takwa, satunya lagi disuruh semampunya gitu. Baik. Oke. Terima kasih Ustaz. Ittaqullah haqqa tuqatih dijelaskan di akhir ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang sesungguhnya adalah ketika seorang di atas tauhid dan di atas sunnahnya Nabi SAW. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan yang diturunkan. Wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap-siap untuk hari esok, akhirat. War ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Kemudian Talq bin Habib rahimahullah ta'ala mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah. Engkau beramal ketaatan ala nurin minallah, dengan dalil dari Allah Azza wa Jalla, dengan cahaya dari Allah. Tarju thawab Allah, sambil mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wa an tajtaniba ma nahallah, dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Ala nuri minallah, berdasarkan ilmu juga. Jadi meninggalkan sesuatu itu harus punya ilmu. Artinya ada dasar kita meninggalkan. Jangan meninggalkan karena orang banyak meninggalkan. Jangan juga mengamalkan karena orang banyak mengamalkan. Tapi dengan cahaya, bukti. Takhaf iqaballah, sambil engkau takut hukuman Allah Azza wa Jalla. Ini takwa yang sesungguhnya. Tapi ketika datang pada ayat yang lain, ya fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Ini apa? Ketika kita beramal soleh, sampai mana kemampuan kita, di sana kita berhenti. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri. Jadi bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla semampu kita. Maka ini ayat yang lain menyebutkan hakikat takwa. Di sini dalam pelaksanaan takwa itu bagaimana? Itu hakikatnya, ini pelaksanaannya. Maka dikatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita. Maka dikatakan oleh Nabi, sholli qa'imah, salat berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, ya dia duduk. Kalau nggak mampu duduk, dia tidur. Ini namanya bertakwa mengerjakan ketakwaan itu sampai batas kemampuan. Tapi dalam ayat yang lainnya, itulah sesungguhnya takwa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Polengan. Terkait dengan Surya 12 tadi itu, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ada orang yang paten sekali merokok, kelas berat lah merokoknya. Ya, kemudian datang temannya, Ustaz. Alhamdulillah. Loh, kamu belum tahu ya, belum dengar tuh MUI sudah melarang, diharamkannya rokok. Alhamdulillah. Ya udah dengar sih. Saya setuju dengan itu katanya. Alhamdulillah. Tapi kamu tetap merokok tuh. Iya, karena sebenarnya saya setuju harus dibakar katanya perusahaannya itu kan. Apa katanya? Harus dibakar perusahaan rokok itu. La ilaha illallah. Nah, itu katanya dia. Tapi kamu tetap aja merokok, bagaimana itu? Ya karena saya tidak mampu untuk membakar perusahaannya, makanya saya bakar rokoknya satu persatu katanya. Nah ini bagaimana Ustaz ini coba? Bagaimana? Itu namanya ya cerita tergoda-goda. Ini sudah dicerita tergoda-goda tuh. Jadi nggak mampu bakar perusahaannya, rokoknya dibakar katanya. Bagi lagu beli kan. Endak dan beli aja benar tadah. Jadi ini jelas hilah, akal-akalan. Jelas Om? Alhamdulillah. Ya, Ridho. Tentang mengurangi takaran, Ustaz. Apa, Ustaz? Ini penjual dan pembeli, Ustaz. Si penjual memberikan kesempatan kepada pembeli dalam hal kemasan minyak wangi, Ustaz. Jadi ikutkah si penjual ini bertanggung jawab atas pengurangan minyak wangi tersebut? Karena diberikannya
kesempatan ketika dalam kemasan minyak wangi diberikan kesempatan, tidak menutup kemungkinan itu kan pengurangan dari mili minyak wangi tersebut. Ya caranya kita katakan orang harus tahu bahwasanya ya saya colekin di tes ya supaya tahu. Tidak ada masalah yang seperti itu. Hal yang yasir sedikit tidak ada masalah. Beda halnya kalau bensin kan dikatakan 1 liter padahal nggak 1 liter. Tapi kalau namanya minyak wangi kan real orang dilihat. Dengan adanya testing itu tester itu otomatis ada kurangnya. Ya. Tapi kalau tidak cara lain kasih contoh. Nah ini contoh untuk dicoba ini dia. Nanti barangnya yang bagus baru diambil. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Om Poleng arak-arak doang katanya. Jadi nggak mampu bakar perusahaannya katanya, ternyata rokoknya dibakar. La ilaha illallah. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, Kang Ske, M Saprudin. Minggu Rubin kan lalu itu nagi beter rezeki. Tahu berit kita kanca dajal dengan pakek. Terus ngene angan temu nih. Nak kerja sial itu urung kita mau nagi wah. Kira-kira pesimis kino. Syirik. Sirik. Bukan pesimis lagi. Ya, nggak dia hadir tadi malam, Pak. Nah, tadi malam disebutkan ada 3 hadis malah. Ya, man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang terhalangi ya menyampaikan keperluannya gara-gara pesimis tersebut, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Ini bahaya. Apa hubungannya orang buta dengan sial? Ya, syirik kecil. Ya, tetapi yang namanya syirik kan berbahaya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, lanjut Om. Apa malah kita sedot nengkene? Terkait dengan mengurangi sholat itu. Ya, mengurangi sholat. Ini dia mengurangi jatah belanjanya, Ustaz. La ilaha illallah. Ada seorang istri bertanya. Ini yang kan. Nah, oh ini jadi kena. Rugi putih ini. Mai pun wah, ini tempur. Nah, jadi istrinya bertanya kepada suaminya, Pak, udah dapat uang THR-nya, Pak? Kok sudah kemarin? Yang saya kasih kemarin tuh, oh itu katanya. Terus yang uang yang dilaci itu uang apa itu katanya? Uang yang mana? Itu yang dilaci yang dibungkus di amplop itu. Ada amplop, nah, kemudian diselipkan di buku itu katanya. Oh itu uang sial katanya. Uang sial. Yo kenapa uang sial, Pak? Ya karena udah disembunyikan, ketahuan kan? Nah ini jatah mengurangi istri itu gimana? Apakah kurang? Ya nggak boleh mengurangi takaran ya belanja istri, sama saja. Justru ini lebih bahaya. Kenapa? Karena nafkah kepada istri itu wajib, Om. Sekarang disunat, kan ditaruh dalam laci, tiba-tiba ketemu uang apa ini? Uang sial. Kenapa? Karena sudah disembunyikan, ketemu juga katanya. Jadi, wah Om Nono ke? La ilaha illallah. Lanjut Om. Uang sial itu tadi boleh kita ucapkan uang sial saja? Enggak boleh. Tetap enggak boleh ya? Enggak boleh tetap. Karena Nabi SAW mengatakan, in kana syu'mu fa fi thalath. Kalau ada kesialan itu maka 3 hal tempat sial itu. 1, al-markabus su, kendaraan yang suka mogok. Yang kedua, al-baitud dayyiq, rumah yang sempit. Yang ketiga, al-mar'atus su, istri yang buruk perangainya. Kalau ada sial, tapi nggak ada sial itu. Berarti sebaiknya uang apa ya namanya itu? Kita uang apa selanjutnya katanya? Uang seboan kan ya. Lalu kendaitan doang nongkonan. Yang apa istilah kah? Allah taala ala wa alam. Al-Murado salam Pak Anas, lanjutkan kan no. Oh silakan dulu. Nih Dahlin nih. Nama Inang Dahlin. Kasih Dahlin dulu. Masalah kena kena si putih jadi atas.
Nah, apa kok ngono? Aduh dahlin. Tentang masalah surga dan neraka ini Ustadz. Lah melihat dalam neraka ini kan panas. Nanah pantara. La ya Allah. Jadi ndek kita lapar terus Ustadz dalam neraka ini. Baik. Jadi Dahlin bertanya karena dia tukang kaputan. Jadi dia bingung sekarang ini kan di dalam neraka itu kan panas katanya. Ndak kita lapar, sangat lapar Dahlin. Ya. Yang menjadi minumannya air panas, begitu masuk langsung pecah lambungnya. Yang menjadi makanannya adalah buah pohon zakum. Zakum ini pohon berduri. Ya, membuat kita tembelengkang. Ya, yang mana apa namanya? Tal'uha, buahnya itu seperti kepala setan. Tambutu fi aslil jahim, yang pepohonan itu tumbuh di dasar neraka jahanam. Jelas Dahlin? Oh, ya. Jadi ini Dahlin mikirin nasi aja ini. Yang kedua, Tentang surga. Lek dalam surga sino berdua kita senina Ustadz. berapa istrinya Dahlin sekarang? Sekarang 1. Nah, nanti ditambah sama Allah kalau masuk surga. Dan istri yang sekarang tidak akan cemburu. Semua sama-sama bahagia. Benar ke lawan di akhirat. Jelas Dahlin? Jelas. Allah taala ala wa ala. Baik, silakan ada lagi. Ami, kakek Ami ya. Kepala apa itu Ustaz? Balon dong kan kita Ami. Karena kita tidak tahu bagaimana setan kan. Ya, taluha ka'annaha rusus syayatin. Kata Allah Azza wa Jalla seperti kepala setan. Bisa jadi. Ya, Allah taala ala wa alam. Baik, ompol yang lagi nih. Kayak yang sial karang kan nih. Jangan 2 orang, 1 orang kan. Sangat baik sekali. Sebentar Om, ada penelpon Om. Ya. Tunggu sebentar. Ya halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ini Aceh. Oh dari Aceh. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaznya, bagaimana hukum jika mengetahui titik sama dia asal mula sama dia itu di tempat ahli musibah. Apa itu? Hukum asal sama dia atau tahlilan di tempat musibah. Baik. Yang kedua Ustaz, ini mengenai kenapa para ulama yang paham Al-Quran, paham hadis tidak mau mencalonkan diri sebagai calon pemimpin di suatu wilayah. Itu aja Ustaz. Bagaimana? Tidak mau? Tidak mau mencalonkan diri sebagai pemimpin di suatu wilayah. Baik, ditunggu jawabannya. Wali kota seluruh macam. Baik, itu, Ustaz. ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada bertanya, ini dari Aceh, Om Poleng. Bagaimana sebenarnya hukum ya? Bagaimana hukumnya samadiyah di tempat kematian? Samadiyah itu artinya tahlilan. Pertama, dalam mazhabul Imam Syafi'i rahimahullah, kumpul-kumpul saja haram. Wa akrahul ma'atim wa huwa ijtima' kata beliau. Aku benci akrah dalam mazhabul Imam Syafi'i haram. Kumpul-kumpul di tempat kematian. Apalagi buat makanan dan yang lainnya. Yang sebenarnya dari Nabi, keluarga yang meninggal itu dikasih maka bukan dia yang buat makanan. 1. Yang kedua, kenapa katanya para tokoh, para alim ulama tidak mau mencalonkan diri menjadi pemimpin? Karena memang nggak boleh mencalonkan diri itu. Apa kata Nabi SAW? Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah. Jangan engkau minta kepemimpinan. Jangan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin lam tu'in 'alaiha. Sebab engkau, kalau engkau cari kepemimpinan, engkau yang minta, Allah tidak bantu engkau. Wa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin. Tetapi kalau engkau dikasih tanpa minta, u'inta 'alaiha, Allah bantu engkau. Maka para sahabat itu nggak ada yang terlatih untuk mencalonkan diri, nggak ada. Semuanya lari.
hanya satu peristiwa yang pernah mereka ingin jadi pemimpin. Kapan? Pemimpin perang Khaybar. Yang mana Nabi SAW mengatakan apa? La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluhu. Besok akan aku kasih bendera kepemimpinan kepada seorang laki-laki yang dia cinta Allah, cinta Rasul, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ini motivasinya. Kenapa ingin menjadi pemimpin perang? Fabatan nas yadukuna lailatahum. Sebutkan dalam Sahih Muslim. Malamnya orang pada menghayal, mudah-mudahan aku. Kenapa? Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia cinta Allah, cinta Rasulnya. Umar mengatakan, tidak pernah aku mengharapkan kepemimpinan kecuali hari itu, katanya. Akhirnya besok Nabi SAW panggil, Aina Ali, mana Ali? Lemas yang lain terus. Oh, ishtaka min ainaih, dia sakit mata ya Rasulullah. Panggil dia. Nabi ludahi matanya, langsung sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ali dikasih tampuk kepemimpinan. Kenapa masalahnya? Ya, mereka itu tidak mau mencalonkan diri karena berat. Ya, sebagaimana disebutkan, ya, man wuliya ala amri itsnain faqad dzubiha bighairi sikkin. Siapa yang mengurus urusan dua orang saja sama seperti dia disembelih dengan tanpa pisau. Kalau pisau kan cepat mati. Kalau ini tanpa pisau disembelih dia. Berat. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Namanya menjabat itu enak saat menjabat, sakit nanti ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla hari kiamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya mempunyai ipar, kalau suaminya punya rezeki dia senang, tapi kalau suami punya kurang rezeki dia cemberut. Apakah termasuk istri sial? Nggak ada nama sial itu. Tapi itu andai kata ada, maka pada 3 tempat itu tempatnya. Andai kata sial itu karena dosa saja sudah. Nabi SAW bersabda, Innal abda la yuhramu min rizqi bidzambin asabahu. Seorang diharamkan mendapatkan rizkinya gara-gara dosa yang diperbuat. Allah ta'ala ala wa alam. Ya, lanjut Om Pepolengan. Temanya. Ganti channel. Di channel. Ini ada dokter saatnya baru-baru ini meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada 2 hari lah meninggal. Lalu datanglah temannya menjarah kan ke sana. Kena keandang ambil ini. Pas ini Ustaz. Oh, pas. Datang temannya menjarah. Dia bersama ada Ustaz lah temannya kan. Iya. Nah, terus dia berdiri di depan makamnya itu. Oh, dia ziarah ke kuburnya. Ziarah kubur. Saya kira ziarah ke rumahnya, Om. Dokter ya, kubur. Lalu nangis dia kan, dokter nangis. La ilaha illallah. Nangis sedih. Ya, karena ada di sana di batu nisannya itu dia berbentuk lob, Ustaz. Lope ya, bentuk hati lah gitu. La ilaha illallah. Di bentuk jantung lah di anunya di nisannya itu. Jadi nangis dia kan. Ustaz ini bilang sudahlah dok, ikhlaskanlah. Bagaimana saya nggak sedih katanya. Seandainya kalau saya yang mati duluan, bagaimana coba? Wah, lain. Aku ya duit pada kalau aku milik-milik. Terus? Wahnya terus ini Mbak. Bagaimana saya tidak sedih? Terus? Iya, sedih. Ya memangnya soalnya gini Ustadz. Dulu waktu kami masih dokter, masih kumpul, masih hidup, kami sepakat barang siapa yang duluan mati maka akan dibuatkan nisan sesuai dengan anunya itu bidangnya. Bidangnya. Spesialis misalnya dia spesialis hati, bagian hati ya jantung dibuatkan. Memangnya dokter tuh spesialis apa katanya? Saya jadi spesialis kelamin katanya. Akhirnya astagfirullahaladzim katanya itu Ustaznya. Jadi tenang katanya. Tenang. Nanti
anunya itu apa namanya nisannya itu kita bungkus pakai celana. Pakaikan celana katanya. Terus? Ayo ketawa dokter ini jadi nangis. Oh, nggak jadi nangis dia? La ilaha illallah. Ini ya itu masalah nisan Ustaz. Sebenarnya yang sah itu berapa sebenarnya batu yang kita taruh? Nisan itu batu bukan lope. Batu di atas kepalanya untuk menandakan itu kuburan keluarga. Udah itu saja. Tidak boleh dibentuk-bentuk Ustaz. Enggak perlu. Ini kuburan itu bukan tempat perhiasan Om Poleng. Terus kalau bertulis gimana? Sama nggak boleh. Kecuali ya kalau sangat banyak tak bisa kita menandanya kecuali dengan tulisan baru boleh. Tapi kalau ukuran kubur di daya nulak beke. Jelas Om? Wallahu taala ala wa alam. Allah bu ngakak dengan dari dia. Wallahu taala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.